Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 7 bakal bahas salah satu tokoh paling penting dalam Islam, yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam dan juga pendiri mazhab Hanafi yang masih dipakai sampai sekarang, terutama di wilayah seperti Turki dan India. Beliau bukan berasal dari keturunan Arab, melainkan termasuk golongan Maula, yaitu orang non-Arab yang memiliki hubungan dengan kabilah Arab. Nama lengkapnya dikenal sebagai Al-Nu'man bin Thabit, meskipun ada juga riwayat lain tentang silsilah namanya. Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi, di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ia hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga namanya kemudian dikenal luas sebagai salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, mengingat ayahnya juga seorang pedagang besar. Di samping berniaga, Abu Hanifah sangat tekun membaca dan menghafal Al-Quran. Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu lain yang berkembang pada masa itu. Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu di berbagai tempat. Di Kufah, ia berguru ilmu fikih kepada Imam Muhammad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun dan juga guru lainnya. Lanjut, di kota Basrah, Abu Hanifah banyak mempelajari hadis dan ilmu dari Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri. Berlanjut lagi, di kota Mekkah, tujuan pertamanya adalah untuk menunaikan ibadah haji. Namun setelah melihat lingkungan keilmuan yang baik, Abu Hanifah akhirnya menetap selama 6 tahun untuk belajar fikih, terutama dari Atta bin Abi Rabah. Abu Hanifah meninggalkan banyak buku dan pemikiran yang sebagiannya dituliskan dalam bentuk buku, antara lain Al-Faraid, yaitu buku yang membicarakan masalah waris, Al-Suruj, yaitu buku yang membahas tentang perjanjian, yang ketiga Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu buku yang membahas ilmu kalam atau teologi. Lalu sebagian ide dan pemikiran lainnya dihimpun oleh murid-muridnya kemudian dituliskan dalam bentuk buku. Buku-buku tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Masail Al-Usul, yaitu kitab yang berisi masalah pokok, yang kedua Masail An-Nawazil, yaitu kitab yang berisi masalah nazar, yang ketiga Al-Fatwa Al-Faqihiyat, yaitu kitab yang berisi masalah fikih. Kitab-kitab inilah yang menjadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Abu Hanifah juga mempelopori munculnya konsep kafaah, yaitu keseimbangan antara calon suami dan istri untuk melangsungkan pernikahan. Juga Abu Hanifah memiliki pemikiran mengenai kedudukan wali nikah bagi perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan adalah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya. Mazhab Hanafi lahir pada abad ke-8 di Kufah, Irak dari pemikiran seorang pedagang sukses Abu Hanifah. Berawal dari seorang ulama Syafi'i yang melihat kecerdasannya, Abu Hanifah mulai mendalami ilmu kalam dan fikih yang membentuk pola pikirnya menjadi logis dan realistis. Selama 18 tahun, ia berguru pada Ahmad bin Sulaiman dan akhirnya dikenal sebagai pemimpin Ahlul Arai atau kaum nasionalis. Karena jauh dari pusat hadis di Madinah, ia banyak menggunakan kios dan istihad agar agama tetap relevan menjawab tantangan zaman. Kunci perkembangan mazhab Hanafi terletak pada murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asy'abani yang mengkodifikasi diskusi mereka menjadi sistem hukum yang rapi. Kejayaan mazhab ini memuncak saat Abu Yusuf menjabat sebagai hakim agung di Baghdad, menjadikannya hukum resmi di era Abbasiyah Mughal Turki Utsmani. Berkat usaha murid-muridnya dan hukum pemerintah, mazhab Hanafi menyebar luas ke seluruh dunia dan tetap hidup hingga saat ini. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan yang rasional, fleksibel, dan moderat sampai Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ahlul ra'yi atau ahli logika. Ada beberapa kekhasan dari mazhab Hanafi dibandingkan dengan mazhab lainnya, yaitu mazhab Hanafi menggunakan ijtihad yang luas dan qiyas atau analogi untuk memperluas prinsip-prinsip dasar hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis terhadap situasi saat ini secara kontekstual. Hal ini memungkinkan ulama-ulama dengan mazhab Hanafi menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus serupa yang tidak ada dalam sumber utama. Contohnya, dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit dengan lawan jenis membatalkan wudhu tanpa terkecuali, sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak membatalkan selama tidak dilakukan dengan syahwat. Hal ini disebabkan penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbeda. Dalam mazhab Hanafi, kata menyentuh ditafsirkan sebagai hubungan suami istri atau jima. Majelis Imam Abu Hanifah di Kufah berbeda dari kebanyakan ulama pada zamannya yang mengajar secara satu arah, guru berbicara, murid mendengar. Abu Hanifah malah menciptakan suasana yang terbuka dan dinamis, yang menggunakan metode syura atau musyawarah, semacam forum diskusi intelektual yang mirip dengan metode Sokratik. Di dalam majelisnya, ia melemparkan sebuah kasus hukum ke forum murid-muridnya, yang kemudian bebas berdebat dan mengkritisi. Diskusi bisa berlangsung sangat lama, bahkan berbulan-bulan. Selama itu, Abu Hanifah lebih banyak mengamati dan mengarahkan, bukan mendominasi. Ia memberi ruang bagi muridnya untuk mengasah logika, kias, dan dalil mereka. Barulah setelah semua argumen diuji, ia menyampaikan kesimpulan. Jika sudah matang dan disepakati, keputusan hukum tersebut kemudian dicatat secara resmi. Pada masa Abu Hanifah, abad ke-8 Masehi, istiban hukum dilakukan dengan pendekatan rasional yang tetap berlandaskan nas. Metode yang digunakan meliputi Al-Quran, hadis, ijma sahabat, kemudian qiyas atau analogi sebagai instrumen utama. Ciri khas utamanya adalah penggunaan ra'yu atau penalaran logis secara luas, terutama ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit. Selain itu, beliau juga mengembangkan metode istihsan, yaitu meninggalkan kias yang kaku menuju hukum yang lebih membawa kemaslahatan.
Pendekatan ini banyak diterapkan di Kufah yang dikenal sebagai pusat pemikiran rasional dalam fikih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.